Sebelum masuk ke pembahasan proses pembentukan perundang-undangan, saya akan menjelaskan hal yang paling dasar dahulu. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan rancangan undang-undang atau bisa disebut dengan RUU. RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik. Kemudian, tahap di lembaga hingga tahapan undangan. Yang mana dasar hukum pembentukan undang-undang berada pada pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 sampai 173 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang bisa kita sebut sebagai Undang-Undang MD3 beserta perubahannya. Selain diatur di dalam Undang-Undang MD3, proses pembentukan undang-undang juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Jadi, proses pembentukan undang-undang di Indonesia penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Jadi, pada proses ini dimulai dengan tahap perencanaan yang mana tahap ini Badan Legislatif penyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan masyarakat. Selanjutnya, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Prolegnas ini meliputi prolegnas jangka menengah yang berlangsung selama 5 tahun dari prolegnas tahunan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan. Setelah perencanaan, masuk ke tahap penyusunan. Pertama-tama, penyusunan naskah akademik dilakukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Ini adalah dasar ilmiah untuk penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian, draft awal RUU disusun oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Draft ini kemudian diharmonisasikan, dibulatkan, dan dimantapkan konsepnya dalam waktu paling lama 20 hari masa sidang sejak diterima Badan Legislatif. Kemudian, RUU hasil harmonisasi tersebut diajukan oleh pengusul ke pimpinan DPR. Selanjutnya dilakukan rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR. Hasil keputusan rapat berikut persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Kemudian, jika keputusannya adalah persetujuan dengan perubahan, dilakukan penyempurnaan RUU paling lambat 30 hari masa sidang, yang dapat diperpanjang 20 hari masa sidang. RUU ini hasil penyempurnaan kemudian disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Kemudian, Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang dilakukan paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Kemudian masuk ke tahap pembahasan. Pembahasan tingkat 1 dilakukan oleh DPR dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden ataupun Presiden sendiri yang dilaksanakan dalam rapat komisi gabungan, Badan Legislatif, Badan Anggaran, atau Pansus. Kemudian,
Pembicaraan tingkat 2 adalah tahap pengambilan keputusan. Dalam rapat paripurna ini adalah tahap di mana RUU disetujui atau ditolak oleh seluruh anggota dewan. Kemudian, setelah disetujui, RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan ini adalah tahap akhir sebelum RUU menjadi undang-undang. Terakhir, RUU yang telah disahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan juga dipublikasikan. Dengan demikian, RUU resmi menjadi undang-undang yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Itulah proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun, terdapat pula tantangan ke depan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan ini, yaitu: satu, kualitas draft UU seringkali masih rendah dan kurang komprehensif. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, atau minimnya konsultasi dengan pakar dan pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik dan draft RUU agar lebih komprehensif dan berbasis data. Dua, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang ini seringkali masih minim. Padahal, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap penyusunan undang-undang. Tiga, koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan badan lainnya yang terkait seringkali kurang optimal dapat menyebabkan tumpang tinggi atau konflik kepentingan dalam penyusunan undang-undang. Hal ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga terkait dalam proses penyusunan perundang-undangan. Kemudian, banyak undang-undang yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini bisa membingungkan dan menyulitkan implementasi di lapangan. Penting untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik antar peraturan. Kemudian, proses penyusunan undang-undang seringkali memakan waktu yang sangat lama. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak tahapan dan mekanisme yang harus dilalui, serta kendala birokrasi. Dalam hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyusunan undang-undang agar lebih tepat waktu. Kemudian proses legislasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan lobby dari berbagai kelompok. Hal ini disebabkan undang-undang yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik secara umum. Maka dari itu, perlu untuk mengurangi pengaruh politik dan lobby dalam proses penyusunan undang-undang untuk menjaga independensi dan objektivitas. Serta yang terakhir, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses penyusunan dalam undang-undang masih terbatas, padahal teknologi bisa membantu dalam hal transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Dalam hal ini penting untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses legislasi untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan dapat lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.